kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Kamu baru saja dengerin HP Anak Muda, Haba Puasa Anak Muda. Didukung oleh Bir Ali, Tour and Travel, Haji dan Umroh jadi mudah. Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Dan sore ini teman Pro 2 kita ketemu lagi di program spesial Ramadannya Pro 2 Lok Semawe ya. Haba Puasa Anak Muda. Dan sore ini kita udah kedatangan tamu dari Dayah An-Nahla. Ada Tengku Arif Rizkil Ula ya. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih akrab kita panggil Bang Arif aja lah ya. Boleh, biar ya? lebih dekat sama pendengar. Namanya anak muda, Bang. Iya, anak muda ya. Gimana nih Bang Arif kegiatannya? Waktu Ramadan ini semakin sibuk atau gimana? Alhamdulillah ada beberapa kegiatan yang sedang kita jalankan. Apa aja tuh? Salah satu seperti pada malamnya ada jadwal ceramah atau jadi imam. Dan satu lagi kami di An-Nahla mulai dari besok sudah mulai pengajiannya daurah selama 15 hari. 15 hari. Jadi anak-anak di dalam itu mereka belajar Al-Quran, belajar kitab dan tadarus. Oke, itu berarti khusus untuk santri aja ya, bukan untuk umum ya? Santri dan guru. Santri dan guru. Oke. Dan Bang Arif ini aslinya dari mana Bang? Asli kami Nisam. Dari Nisam. Cuman Aceh Utara ya. Tinggal di Dayah kan. Tinggal di Dayah. Udah berapa lama di Dayah? Sekarang sebenarnya saya di Dayah Raudatul Ma'arif Jatrum. Cuman ngajarnya di Dayah An-Nahla. Oh, oke. Oke, tema kita sore ini ya Ramadan Glow Up, upgrade iman, upgrade diri. Wah, ini temanya nggak jauh-jauh dari anak muda ini ya. Gen Z. Iya, Gen Z. Walaupun kita udah nggak Gen Z lagi. Nah, Bang Arif, ini kalau Ramadan itu kita sering sebut momen glow up ya, itu bahasa Gen Z glow up. Yeah. Itu menurut Bang Arif tuh itu realistis atau terlalu ideal sih? Gini, sebenarnya Ramadan ini memang harus selalu kita glow up kan. Maksudnya adalah kita glow up dengan hal-hal yang indah. Karena kan Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya, qad ja'akum syahrul ramadan awwalu rahmah. Apabila sudah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, pada awal Ramadan 10 hari itu kasih sayang di situ, rahmah. Okay, kemudian pertama ya. Kemudian di pertengahannya wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan itu pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Nabi mengatakan bahwasanya wa akhiruhu aitukum minan nar. Yang mana akhir itu adalah hari pembebasan kita dari api neraka. Sehingga dari situ kita dapat mengetahui bahwasanya Ramadan ini adalah tempat kita untuk menjadikan diri lebih dari bulan-bulan yang lalu. Sehingga di akhir kita mendapat titel la'allakum tattaqun, kata Allah, orang-orang yang bertakwa. Dibagi 10-10 ya. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga tadi pembebasan dari api neraka ya. Nah, setiap orang pasti pengen berubah lah ya, walaupun kita mungkin udah terlalu nyaman sama diri kita yang sekarang ya. Betul. Nah, momen-momen perubahan kayak gini nih Bang Arif, kita harus nunggu bulan Ramadan atau sebenarnya bisa kapan aja sih? Sebenarnya kapan aja. Cuman kenapa di bulan suci Ramadan ini orang-orang lebih giat beribadah? Sebenarnya ibadah itu seperti kewajiban, amal ma'ruf nahi mungkar. Allah telah menyuruh kita dan melarang kita terhadap hal-hal yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang itu kewajiban. Kalau kewajiban itu sebenarnya setiap waktu, bukan di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah salat. Kan? Salat, betul. Kan? Karena sekarang ini kita bisa lihat bersama bahwasanya
dosa yang paling besar kita lakukan remaja, anak-anak sampai orang dewasa itu salah satu adalah bukan berzina, bukan main judi, tapi tarkus shalah, meninggalkan shalah. Betul. Tingkatan pertama dosa besar itu kan syirik. Dalam satu ayat menjelaskan bahwa syirik menduakan Allah Ta'ala. Tingkatan yang kedua itu tarkus shalah, meninggalkan shalah. Yang mana ketika kita meninggalkan shalah, maka kita belum bisa menunjukkan kepada Allah Ta'ala kita orang-orang yang sudah menunaikan kewajiban. Maka itu problem yang sangat besar bagi kita. Ya, kayak pernah dengar juga batas antara Islam dan kekafiran itu sholat ya. Karena salat itu istilahnya tiang. Jadi kita kalau memang sudah salat, insya Allah perbuatan-perbuatan lain akan datang dalam kehidupan kita. Seperti perbuatan sunnah. Ini kadang-kadang banyak manusia yang kadang-kadang bersedekah rajin, berbuat baik kepada orang lain itu rajin. Tetapi kalau salat tidak ada, itu sama aja. Sama aja dalam artian kewajiban kita belum bisa tuntas dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu tiang utamanya ya. Kalau tiang utamanya hancur, dan itu juga ibadah yang bakal pertama kali dihisab nanti ya. Nah, jadi kenapa suasana Ramadan ini sering terasa lebih kondusif untuk berubah nih? Sering jadi momentum untuk perubahan. Nah, ini mungkin momen yang luar biasa untuk kita. Kenapa? Karena salah satunya di situ, baik itu sekolah atau itu di kuliah, program-program yang dijalankan oleh mereka atau di daerah itu berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Yang mana di bulan suci Ramadan ini adalah memfokuskan santri atau siswa atau mahasiswa-mahasiswi semuanya berfokus untuk lebih giat beribadah, sehingga suasananya berbeda. Bahkan kalau kita malam kita beribadah kepada Allah, bahkan ketika malam sampai sahur itu masih ada suara-suara orang yang mengaji, sehingga kehidupan kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini adalah lebih giat. Gitu. Itu poinnya ya. Itu poinnya. Makanya orang-orang di bulan suci Ramadan itu beribadahnya lebih tinggi ketimbang bulan-bulan yang lain. Sebenarnya seharusnya ya. Ya, sebenarnya kita memang ibadah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan mesti di bulan suci Ramadan. Cuman bulan suci Ramadan ini adalah momentumnya. Sehingga banyak orang yang bertaubat, insaf di bulan suci Ramadan, sehingga di bulan-bulan lainnya dia sudah menjadi orang-orang yang lebih. Iya. Makanya sempat ada istilah apa ya, kalau orang yang cuman baik di Ramadan aja dia bukan hamba Allah, hamba Ramadan ya. Nah, kita juga sering nih ya semangat di awal, terus turun di tengah-tengah. Nah, itu soal niat atau daya tahan mentalnya tuh Ramadan. Padahal itu kan yang kita katakan tadi, pertama, pertengahan dan di akhir. Kalau kita di pertama ini kuat beribadat, itu sudah luar biasa. Tetapi kalau di akhir kita sama saja, maka selama pertama dan pertengahan itu sia-sia. Sia-sia dalam artian kita bukan termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun. Orang-orang yang bertakwa, orang yang muttaqin, bukan. Kenapa ya? Karena kita tidak mampu mengkonsistenkan diri atau mengistiqomahkan diri agar 30 hari itu kita mampu beribadah, baik itu kewajiban ataupun sunat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi glow up Ramadan ini soal kualitas atau kuantitas ibadah, karena kita banyak kita mungkin punya banyak kesibukan kan, jadi kita untuk ibadah sunnah, ibadah ini tuh kita kerjain semua, kita banyak-banyakin, tapi kayaknya satu pun nggak ada yang fokus itu. Kenapa itu? Sebenarnya gini, ibadat yang dimaksud oleh Allah adalah fima atakallah. Fima atakallah dalam artian kita beribadat pada sesuatu yang Allah tempatkan. Di mana Allah tempatkan kita, maka disitulah kita beribadat. Maka di dalam Islam tidak sesempit yang kita pikirkan tentang ibadat kepada Allah. Jangan seolah-olah kita pulang dari kajian langsung sholat, nggak pernah kemana-mana, berzikir, kemudian selalu beramal dengan amalan yang soleh. Tidak seperti itu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Akan tetapi yang diajarkan oleh Islam adalah fima atakallah. Di mana Allah tempatkan kita, maka disitulah kita beribadah kepada Allah. Allah tempatkan kita di tempat kerja. Ini misal contoh kayak abang nih, kerja hari ini. Apakah abang tergolong kepada orang-orang yang beribadat? Kalau niat abang untuk apa bekerja? Bekerja agar bisa menafkahi keluarga, bisa menafkahi istri dan anak-anak, maka abang adalah orang nomor satu yang sudah beribadah kepada Allah.
Ini terlepas daripada kewajiban. Maka jangan sesempit yang kita pikirkan sebenarnya ibadah ini. Luas. Ada orang yang berniaga, ada orang yang berdagang, ada orang yang pergi ke sawah. Maka disitulah kita niat beribadah. Dengan cara apa? Aku dapatkan uang ini, aku bawa pulang kepada mereka yang sudah tunggu di rumah. Maka insya Allah kita orang-orang yang menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah itu di luar batas di luar koridor kewajiban. Tapi kalau kewajiban nggak ada ini ya. Istilahnya gini, saya kan udah ibadah, nggak mesti sholat. Nggak sholat dan sunnah itu berbeda ya. Kewajiban tetap kita jaga, sunnah kita tambahkan. Oh belum mampu sunnah, maka lakukan dulu kewajiban. Karena dengan kewajiban itu mampu mendorong kita untuk melakukan sunnah. Jadi semakin semangat kita kerja ya. Gimana, Bang Sofi? kerja kita. Ya buat teman Pro 2 kalian tuh sebenarnya nggak malas ya. Tergantung pada niat kita. Iya, coba dia apapun ibadah yang bisa dikerjain ya dikerjain semampunya gitu ya. Yang penting yang wajib jangan tinggal. Iya, betul. Nah, ini biasa nih menjelang dekat-dekat Ramadan gitu ya. Kita kadang ada orang yang tiba-tiba terasa haru gitu karena mau menyambut Ramadan. Itu tanda-tanda imannya sedang naik, sedang membaik atau gimana, Pak? Salah satu tanda iman kita sedang naik itu ketika kita beribadah nyaman. Dia ada dua orang beribadat. Ada orang beribadat karena terpaksa, ada orang beribadat karena diri dia ingin beribadat kepada Allah, ingin menghambakan diri. Dalam artian, kalau memang kita beribadat karena terpaksa, lakukan saja. Karena salah satu kenyamanan akan datang dia dengan cara paksa. Contoh misalnya, kita belum pernah khatam 30 juz Al-Quran dalam keadaan membaca. Belum pernah. Caranya bagaimana? Bila kita tidak memaksakan hal itu, maka kenyamanan gak akan datang. Ada sedikit. Itu kerja saya bang ya. Sama, saya juga kaget. Ya, gitu bang. Oke, nah jadi di Ramadan ini tuh kalau kita lagi memperbaiki iman itu harus biasanya dimulai dengan kesadaran atau dipaksa dengan kebiasaan. Itulah kayak saya bilang tadi, paling utama kita harus memaksakan dulu karena kesadaran itu akan datang sesudah kita paksa. Sekarang gini, kita belum pernah mencium sajadah atau istilahnya tidak pernah salat. Bagaimana datang hidayah di dalam kehidupan kita untuk salat? Nggak akan, kecuali kita paksa. Karena dia ada dua, taufik dan hidayah kan. Kalau hidayah banyak orang yang dapat hidayah, tapi taufik yang kurang. Kenapa? Karena setelah orang mendapat petunjuk, kekuatan taatnya tidak ada, taufiknya tidak ada, sehingga dia walaupun Islam, ya Islam KTP. Dalam artian kewajiban tinggal, sunat nggak ada, bahkan dengan orang lain banyak cekcoknya, judi ada, berzina ada, sehingga semua dia lakukan. Islamnya Islam apa? Islam KTP itulah. Kadangkala ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada seseorang itu, maka cara kita agar mendapatkan taufik, kekuatan taat, memaksakan diri untuk beribadat kepada Allah. Maka disitulah nanti ketika Allah melihat kita adalah orang-orang yang ingin bertaubat, maka disitulah Allah akan memberi taufik kepada kita, kekuatan taat. Ketika Allah memberikan taufik, maka disitulah tempat kita untuk membawa perubahan. Makanya kita kalau udah dapat hidayah tuh udah capek dikejar, udah dapat dijaga ya. Harus dijaga. Karena nggak semua orang bisa dapat ya. Betul. Karena itu kan hidayah Allah pilih-pilih juga. Betul. Dalam artian sebenarnya Allah Ta'ala ini semua manusia yang ada di muka bumi Allah buka peluang untuk mendapat hidayah. Tergantung kita sebagai manusia mau menjemput atau tidak. Betul. Nah, ketika kita mungkin kita posisinya lagi lagi nggak baik lah kita bilang ya. Kita pengen merubah kebiasaan baik, kita ketemu nih circle yang baik nih. Nah ketika masuk Ramadan, dia tuh semacam ada tekanan sosial untuk terlihat berubah gitu. Nah itu tekanan sosial itu tuh justru bikin dia berubah atau jadi semacam terpaksa sama dia gitu. Setelah Ramadan nanti dia bisa balik lagi kayak biasa. Berarti itu sangat dibutuhkan lingkungan, kayak abang bilang tadi. Dalam artian lingkungan itu mampu merubah pola pikir kita antara yang baik dan benar. Karena banyak manusia yang tidak bisa membedakan antara baik dan benar. Nah apa tuh bedanya? Karena tipis nih. Tipis, karena setiap baik belum tentu benar. Setiap benar sudah tentu baik. Contoh nih saya bilang, datang orang-orang pemabuk. Kemudian abang katakan sama orang pemabuk itu, mau miras? Dia bilang, saya mau. Ini untuk kamu. Apa yang bakal dia kasih? Apa dia ucap untuk abang? Makasih bang. Makasih bang. Dan abang adalah orang yang baik. Kenapa? Baik untuk dia. Memberi apa yang dia ingin
Inginkan. Apakah itu benar? Mm-mm. Tidak. Itu bersalahan dengan agama. Maka yang harus kita tuntun sekarang adalah perbuatan yang benar. Sehingga setiap benar sudah tentu baik, setiap baik belum tentu benar. Karena baik itu adalah sifat pada manusia. Kalau dia memang judge seseorang baik, maka baik menurut pandangan dia. Tapi kalau benar itu pada hakikatnya. Dalam artian benar itu sesuai dengan agama Islam, maka seperti ini. Contoh, saya kasih contoh tadi. Dalam artian walaupun itu baik menurut dia, tapi tidak benar menurut agama. Maka circle itu sangat dibutuhkan. Berarti standar kebenaran itu universal ya? Ya. Mau dimanapun nilai kebenaran ini sama. Sama ya. ya. Gitu ya. Karena hakikat nih yang kita pegang, hakikat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa nih indikator paling awal nih bahwa seseorang tuh sedang mengalami perbaikan diri? Istilahnya mau bertobat. Iya, betul. Mau bertobat kan? Dalam kitab Sirajut Talibin halaman 400 sekian kalau nggak salah Bang, saya juga lupa. Di situ ada dijelaskan yang paling utama adalah apabila kita sudah bertaubat kepada Allah, ingat bahwasanya ketika kita sudah bertaubat dan kita tidak mau mengulangi lagi. Kemudian ketika kita tidak mau bertaubat, melakukan keburukan yang Allah bencikan, maka kita tidak sanggup untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan harus kita ingat bahwasanya neraka adalah tempat terburuk di alam semesta ini. Sehingga orang-orang yang sudah masuk neraka, mereka orang-orang yang memang dijijikkan oleh Allah. Sehingga tubuh kita ini agar kita menjadi sadar bahwasanya ketika kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam artian tidak kembali lagi, kita harus mengingat bahwasanya neraka itu tidak mampu kita jalankan. Karena gini, manusia kadang ada memikirkan bahwasanya neraka ini sama seperti kehidupan kita. Kan istilahnya cuman api atau ini segala macam. Bahkan ada orang-orang yang mengolok-olokkan neraka, istilahnya kita nanti main bareng di sana, ini itu segala macam. Itu adalah bentuk penistaan yang luar biasa sebenarnya. Iya, betul. Yang mana Allah sendiri mengatakan bahwa kalau neraka itu memang pedih, tidak mampu kita di situ. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang tidak melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang paling terpenting ketika kita sudah bertaubat kepada Allah, ingat bahwasanya kita lakukan hal-hal yang Allah bencikan, kita tidak mampu mengatasi azab Allah Subhanahu Wa Taala, atau tidak mampu melakukan hal-hal yang memang setelah kita melakukan keburukan, resikonya kita tidak mampu bertanggung. Oke. Nah, Bang Arif nih mungkin selama menjadi guru atau mungkin selama hidup lah, pasti pernah ya lihat orang yang lagi proses berubah gitu ya. Ada. Nah, biasanya dari pengalaman Bang Arif sendiri nih, yang sering terlihat dari orang yang mau berubah atau mau bertobat itu dari mana lihatnya? Dari ibadahnya yang bertambah atau dari sikapnya yang berubah? Dua-duanya. Karena gini, salah satu ciri-ciri orang yang bertaubat itu kan kewajiban tidak dia tinggalkan. Apabila dia kewajiban sudah dia jaga, maka insya Allah itu taubat tahap awal. Sehingga nanti dengan dia menjaga kewajiban, datanglah sunnah-sunnah lainnya. Dan kalau berbicara tentang sikap, ketika orang sudah betul-betul dia mau bertaubat kepada Allah, maka pasti dia tidak akan lagi mengulanginya. Sehingga kelakuan, pekerjaan dia, sikap dia, cara berbicara dengan orang lain selalu dia jaga. Kenapa? Karena dia sudah pernah terjerumus kepada hal-hal yang salah. Maka orang yang hebat itu adalah bukan orang yang selalu benar. Kadang dia selalu benar, menjudge orang lain ketika melihat orang lain adalah orang-orang yang hina, seolah-olah diri dia orang-orang ahli ibadat. Tidak. Orang yang hebat itu adalah orang-orang yang tidak pernah salah dan mereka tahu posisinya. Saya tidak pernah salah, maka orang-orang yang belum Allah kasih hidayah, maka orang itu harus menjadi pelajaran bagi saya atau ujian untuk saya, membuat mereka menjadi orang-orang yang bertaubat. Karena kan kami lah orang mengaji, istilahnya ketika melihat orang yang di luar, mereka itu ada yang pacaran atau ada yang mabuk-mabukan, itu kami langsung judge bahwasanya mereka ahli neraka. Kami langsung judge bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memang Allah satukan dengan Firaun, orang-orang yang durhaka. Jangan seperti itu. Dalam artian kepada perbuatan dia kita boleh membenci, tapi jangan kepada orangnya. Kenapa? Karena semua manusia ini bukan secara zahir.
Kita secara zahir ini bertopeng kan? Ini bertopeng kita semua. Betul. Saya nih, abang-abang semua kita bertopeng. Bertopeng dalam artian harus diwajibkan. Kita harus menutup aib kita sendiri. aib, betul. Yang perlu kita bilang bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan bukan kita selalu dalam kebaikan. Kapan kita ini menjadi manusia yang sebenarnya? Ketika sendiri di kamar. Adakah kita depo? Adakah kita nonton video-video yang tidak diizinkan oleh agama, nonton hal-hal yang tidak baik, atau bahkan ada hal-hal yang memang tidak logika, dalam artian main game-game haram. Disitulah tempat kita bahwa benar diri kita adalah orang yang baik dan benar. Disitulah tempatnya. Maka kita di luar ini sama-sama punya dosa. Saya punya dosa, kita punya dosa. Dalam artian kita dalam setiap saat jangan pernah menjustifikasi orang. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menganggap diri kita adalah orang yang benar dan orang lain itu orang yang salah. Kenapa? Karena penampilan. Enggak. Bahkan kadang-kala ada orang yang dia penampilannya tidak luar biasa alim, tapi justru dia yang masuk surga. Kenapa? Karena hati dia bagus dan setiap perbuatan dia lillah, karena Allah, bukan karena pujian manusia. Iya. Tapi kadang-kadang kita sering nggak sadar nih. Jangankan di orang-orang yang alim ya, orang-orang yang sering ngaji. Orang-orang biasa juga kalau misalnya kita ngelihat secara zahir orang lagi bermaksiat, pasti terbesit tuh langsung, ih apa nih orang nih? Apa nih yang maksiat? Tapi itu bagus. Dengan catatan jangan membenci orangnya, tapi membenci sikapnya. Perbuatannya. Ya. Oke. Itu yang harus ada kata kuncinya. Nah, dalam artian, tapi jangan salah juga. Ketika kita katakan tadi mereka itu adalah orang-orang yang berbuat maksiat, bukan kita bela, tapi kita ubahkan mereka. Bahkan kan ada kata-kata dari mereka, hey, kalian yang alim aja, kalian yang orang mengaji di daya aja belum tentu masuk surga. Lah kami aja belum tentu masuk surga, kalian yang maksiat. Kan seperti itu logikanya. Itu pedes tuh. Maka ya, makanya kalau berbicara tentang ibadah kepada Allah itu lillah, bukan karena pujian manusia. Betul. Nah, jadi dalam proses berubah itu kan biasanya iman suka naik turun tuh. Nah, itu tanda, itu normal atau memang atau cuman tanda kalau dia kurang serius tuh? Jangankan orang yang bertaubat, orang-orang yang memang sudah alim aja mungkin ada hal itu terjadi ada. Kenapa? Karena kan ada di samping kita itu syaitan laknatillah alaih. Dia sudah berjanji kepada Allah bahwasanya dalam hidup dia tugas dia cuma satu, mengganggu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang lewat lolos daripada syaitan, Allah kasih surga. Yang tidak lolos, yang mampu diganggu oleh pikiran dia, masuk neraka. Maka kalau iman naik turun itu pada semua orang, Bang. Semua orang, bukan pada orang taubat aja. Oke. Nah, jadi menurut Bang Arif ini apa penghambat terbesar untuk pertumbuhan iman di anak muda zaman sekarang nih? Kalau menurut saya nih, circle atau lingkungan itu sangat berpengaruh. Ketika kita melihat teman, contoh kita ada 10 orang, 9 orang membaca Al-Quran, kita yang sendiri pasti akan mengikuti kepada mereka. Ketika ada teman 10, 9 orang mereka main judi, pasti kita juga termasuk kepada orang yang main judi. Atau satu lagi, ketika ada orang yang gemarnya pacaran atau gemarnya dengan maksiat secara zahiriah, contohnya misalnya di kalangan umum antara cewek cowok tidak menjaga, ya seolah-olah cewek itu cowok, seolah-olah cowok itu cewek, itu adalah salah satu hal yang tidak bisa dinormalisasikan. Walaupun zaman sekarang ya mungkin sudah dianggap biasa ya. Apalagi ada kadang-kala anak-anak yang memang kehidupannya nongkrong, sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan yang saya sayangi itu Bang, di Lok Sumawe, bahkan di Aceh sekarang, di tempat-tempat tertentu itu orang cewek ketika duduk di kedai kopi tidak merasa malu memegang rokok di tangan. Kenapa? Karena temannya cowok merokok, ya mungkin kalau cowok merokok sudah menjadi hal yang biasa, ya kan? Tapi kalau cewek merokok menurut pandangan Islam, bahkan menurut pandangan semua orang tidak baik. Dan itu dilarang sebenarnya kan? Kenapa mereka merokok? Salah satunya adalah dia berteman dengan teman cowok.
dan mereka merokok. Memang habitat daripada lelaki kopi, rokok itu memang satu jiwa. Dan kalaupun dia tetap stay di situ, dia nggak merokok, minimal dia jadi orang yang membiarkan maksiat itu terus berjalan ya. Iya betul. Ya itulah paling penting kalau kita mau bertobat itu, hilangkan dulu lingkungan yang nggak baik. Kenapa kita di dayah itu kadang-kala terlepas dari hal-hal yang buruk? Kenapa? Karena minim celah untuk kita bermaksiat. Karena kita ikuti aturan pondok, aturan dayah. Oke. Nah, biasa tuh pernah tuh saya lihat kayak di sosial media kan, kalau cewek merokok tuh dikasih stigma negatif. Kenapa cowok merokok enggak gitu? Mereka pada ribut tuh. Padahal kan mau rokok mau cewek atau cowok tuh kan sama-sama buruk gitu. Iya, kan dia hakikat daripada cewek ini lemah lembut atau feminim ya. Nggak sangar ya. Nggak sadar ya. Sehingga kalau merokok pada pandangan cewek itu memang tidak bagus. Tidak bagus dalam artian cewek bukan di situ tempatnya. Kan? Dan rata-rata nih Bang, orang-orang cewek yang sudah merokok itu tetap cewek-cewek yang tanda kutip Asumsi ya. ya, Kayak gitu kebanyakan seperti itu. Cuman ada juga yang memang dia merokok karena semata-mata kan mungkin dia broken home. Memang pengen merokok aja. Tapi kebanyakan seperti itu. Jadi kalau santri di daya ketahuan merokok nih apa dikasih hukumannya Bang? Kalau santri botak. Hah? Botak di sana. Dibotakin? Ya, dibotakin, kemudian dimandiin. Karena kalau di dayah itu tidak dibolehkan bukan karena apa? Karena memang merokok di dayah itu seolah-olah dapat mengganggu pemikiran anak-anak. Istilahnya kan anak-anak baru tamat SD, dia sudah tahu merokok. Istilahnya gini, biarkan dia merokok setelah dia tahu cara cari duit. Itu sudah bukan lagi urusan sama orang tuanya. Makanya kan di dayah itu salah satu dilarang kita untuk merokok karena nampaknya santri itu ketika dia masih belajar ilmu sebaiknya dijauhkan dari hal seperti itu. Ada razia rutin ya? Ada ya? Ada ya. Mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Oke. Nah, kita nih kadang-kadang oke lah kita udah coba berubah gitu ya. Mungkin masih udah kita tinggalin, ibadah kita juga lancar, tapi dengan ibadah yang lancar ini tapi ada yang ibadahnya terasa hambar gitu, cuma kayak menunaikan kewajiban aja. Itu kenapa itu Bang? Memang dia nggak sholatnya nggak tinggal, puasanya nggak tinggal, tapi kayak cuma sekedar lewat kewajiban aja gitu. Lewat kewajiban aja. Nah, itulah banyak juga orang-orang yang seperti itu, dalam artian ketika dia sudah menunaikan kewajiban belum juga datang hal-hal lain, atau setelah dia sholat tidak merasa kenyamanan, setelah dia sholat tidak merasa bahwa diri dia sudah benar-benar kepada Allah. Setelah dia sholat, diri dia tetap seperti biasa. Kadang-kala maksiat juga masih jalan. Itulah proses. Proses dalam artian kita harus selalu membayangkan bahwasanya, ya Allah, setelah saya lakukan kewajibanmu, berikan hal yang lebih dari ini. Makanya salah satu positif dari kewajiban kita tunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa. Kan salat itu dia secara logat berdoa dia. Yang mana ketika kita salat hingga selesai salat itu lafal-lafal doa semuanya. Setelah kita salat pun kita berdoa kepada Allah bahwasanya semoga dengan salat ini kita mampu untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Maka cara atasi hal-hal seperti itu ya dengan cara berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara mengejar ilmu. Karena orang ilmu beribadah dengan orang yang tidak berilmu beribadah itu mungkin beda. Mungkin kalau orang yang sudah mengetahui pergerakan semua ketika dia beribadah, dia akan lebih memaknai maknanya. Apa yang dia ucapkan itu dia tahu. Kenapa banyak orang yang sholat hanya sekedar menunaikan kewajiban? Karena ketika dia lafaikan semua isi di dalam sholat, dia tidak tahu maknanya. Sehingga ruh daripada sholat tidak sampai ke dalam jiwanya. Banyak orang-orang yang sholat kadang-kala ketika dia ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar aja itu sudah diri dia itu sudah menghambakan diri kepada Allah. Kan takbiratul ihram. Hal-hal yang haram tidak boleh kita lakukan. Istilahnya jangan lakukan hal-hal yang lain di dalam sholat. Nah, itu diharamkan. Istilahnya tidak sah kita sholat. Tapi
Tapi itu udah termasuk progres yang baik ya, dengan dia walaupun sekedar apa tunaikan kewajiban, tapi dia udah termasuk progres yang baik ya. Dia udah nggak ninggalin lagi yang wajib, Iya. yang wajib Karena kan itu ya. itu salah satu tangga untuk menuju titik kenyamanan dalam beribadah. Itu salah satu tangga. Tinggal dia tadaburi aja lagi apa makna sholatnya Ya, gimana, dengan cara dengan belajar ilmu. belajar ilmu. Iya udah nangkep nih. Nah, kenapa jadi memperbaiki sholat tuh jadi prioritas utama daripada nambahin amalan yang lain? Gimana? Kenapa memperbaiki sholat tuh jadi prioritas utama daripada nambah amalan yang lain? Kembali seperti kita katakan tadi, karena sholat ini adalah tiang dari segalanya. Dalam artian ketika kita sudah memperbaiki kewajiban, bahkan terutama untuk sholat, sehingga perbuatan-perbuatan yang di samping sholat itu akan menjaga sholat kita. Juga sebaliknya, sholat ini juga akan menjaga perbuatan-perbuatan yang ada di samping kita. Sehingga sholat inilah salah satu ibadah yang memang sekaligus dia kewajiban, dan itulah bentuk kita menghambakan diri kepada Allah, dan disitulah tempat kita berdoa kepada Allah. Oke. Nah, jadi banyak nih mungkin kita atau teman-teman kita atau kita juga pernah ngerasain ya, kita pengen berubah tapi kita ngerasa minder karena punya masa lalu yang nggak baik tuh. Kenapa itu, Bang Arif? Atau gimana caranya supaya kita nggak terlalu lama terjebak di masa lalu biar cepat berubah? Kalau berbicara tentang masa lalu, mungkin banyak orang yang punya masa lalu yang tidak baik ya. Dalam artian kita punya maksiatnya masing-masing seperti kita katakan tadi. Ada dalam suatu cerita Abu Nawas. Kenal abang sama Abu Nawas? Iya, sering dengar cerita lucunya. Iya kan? Atau syair yang selalu beliau bawa kan ada itu, Ilahi lastulil firdausi ala. Jadi beliau itu pernah melakukan, bukan ahli maksiat, tapi pernah melakukan maksiat semasa hidupnya. Dan beliau semasa hidup dengan Imam Asy-Syafi'i. Pada saat itu orang-orang tidak mau menguburkan atau memandikan jenazahnya. Kenapa? Karena dia pernah berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita katakan bahwasanya ketika dia hendak meninggal dunia, apa yang dijumpakan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kantong Abu Nawas, yaitu syair itu, Ilahi lastulil firdausi ahla. Artinya adalah, ya Allah, arti keseluruhan daripada syair itu, ya Allah, jika engkau berikan kepadaku surga maka tidak layak, jika engkau berikan kepadaku neraka maka tidak sanggup. Kami yang hina, kami yang pernah berbuat kesalahan, bila bukan kembali kepadamu tidak ada orang lain yang mampu menampung hidup kami, ya Allah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i melihat syair itu, menangis bersedu-sedu bahwasanya Abu Nawas ahli surga. Kenapa? Sebelum beliau meninggal sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita kalkulasikan bahwasanya jangan pernah mengingat dengan masa lalu. Selagi kita masih mau bertaubat, sebesar apapun dosa kita yang pernah kita lakukan semasa dulunya, insya Allah rasa taubat atau taubat yang Allah berikan, keampunan yang Allah berikan kepada kita lebih besar daripada segalanya. Maka tugas kita cuma satu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya ya tubu kama la ya'ud. Kita tidak lagi mengulanginya. Ketika kita sudah tidak lagi mengulangi terhadap perbuatan-perbuatan dulu, maka insya Allah kita ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Insya Allah. Nah, tapi di situ sering jadi jebakan ya, banyak celah-celah setan masuk di rasa belum pantas itu ya. Kayaknya kita belum pantas berubah nih. Yeah. Jadi dianya gitu-gitu terus tuh nggak berubah-berubah tuh, ya kan? Betul. Istilahnya kita masih banyak salah. Istilahnya. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan salah itu kan berhenti berbuat salah, bukan malah menambah salah. Kalau kita kayak abang bilang tadi gimana? Kita belum pantas bertaubat, menambah dosa pantas. Kan seperti itu kita harus main logikanya. Logikanya gitu, balik-balik ya. Ini sama aja kita sama syaitan sama aja. Bro gitu. Dari kiri datang, ngapain bro? Mau tobat nih, udah nanti aja bro. Jadi menurut Bang Arif nih, mana yang lebih berat nih, memperbaiki niat atau memperbaiki kebiasaan? Sebenarnya dua-duanya itu berat. Berat untuk memulaikan. Ketika kita sudah memulainya, insya Allah tidak berat. Karena ketika dalam prosesnya itu
paling nanti kayak kita bilang tadi, ada iman kita naik turun, kejenuhan atau tanpa motivasi. Makanya salah satu motivasi terbesar agar kita menjadi orang yang berubah adalah belajar ilmu agama. Karena setiap saat di situ dijelaskan bahwasanya, apalagi kitab-kitab tasawuf, di situ dijelaskan titik rendahnya manusia. Kita ini masih kosong dari semuanya, sehingga setiap saat kita bakal selalu menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena kita masih kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan selalu beramal dengan amalan kebaikan, berbuat dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Kenapa? Karena kita masih kosong dari segalanya. Itu kita dapati dalam apa? Dalam belajar mengaji. Oke, makanya ngaji ya. Ngaji itu paling penting. Walaupun nggak bisa langsung nyantri di daya, minimal dari video. Ya, gitu salah satu video. Cuman syarat kalau lihat dari video, jangan salah. Kita harus lihat siapa beliau, apa aliran yang beliau pegang, atau istilahnya kita mencari referensi kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, sehingga kita nanti juga berpedoman kepada mereka. Oke, nah nih Bang Arif nih satu nih, ceritain dong salah satu pengalaman Bang Arif ngelihat orang yang berubah dari yang tadinya kita lihat kayak nggak layak, tapi ternyata sekarang kita, wow, masya Allah ngelihat dia. Atau mungkin pengalaman sendiri, boleh cerita nih. Punya teman saya pernah. Teman aja ya, walaupun sendiri ya udah teman aja bilang. Nggak istilah ini. Kalau kami mungkin kita kan tamat SD sudah di dalam dayah. Jadi kayak istilahnya kita ada maksiat, cuman tidak yang fatal-fatal. Yeah. Tapi dalam artian dalam setiap hari kita bertobat kepada Allah. Tapi saya salut ada satu teman saya, tidak saya sebutkan namanya. Oke. Dia orang yang pernah berbuat kejahatan, bahkan kejahatan yang dia lakukan, dia bilang kepada saya, kamu tahu, semua perbuatan kejahatan di dalam dunia ini pernah saya lakukan. Dalam artian judi pernah, naudzubillah min zalik, zina pernah, bahkan tingkatan sabu juga pernah. Dalam artian semua dia pernah melakukan. Tetapi yang saya bangga kepada dia bertobat karena satu hal. Melihat orang tuanya mau meninggal, yang mana ketika orang tuanya itu mau meninggal, orang tuanya cuma berpesan, jangan tambahkan dosa kepada diriku yang sebentar lagi tidak ada. Itu dikatakan oleh orang tuanya sebelum orang tuanya meninggal. Orang tuanya berkata kepada dia, jangan tambahkan dosa kepada diriku setelah aku pergi. Maka kalimat itu yang selalu terngiang-ngiang dalam pikiran dia, sehingga setiap waktu setelah ayahnya pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah titik terendah yang dia rasakan. Dia di situ tanpa seorang ayah, dia di situ kehilangan arah, dia di situ kehilangan segala hal yang dia inginkan dulu hilang. Dulu dia pengen uang tinggal minta, menginginkan harta tinggal minta, sehingga apapun yang ingin dia lakukan semena-mena bisa dia buat. Tetapi setelah ayah meninggalkan dia, maka disitulah titik terendah. Ketika dia berada pada titik terendah tersebut, maka disitulah titik dia bertobat kepada Allah. Dalam artian dirinya itu pada saat itu dia bilang kepada saya, tidak ada lain Allah Ta'ala, bila saya meninggal sekarang pasti neraka yang Allah berikan. Maka disitulah dia bertobat kepada Allah. Sekarang bahkan amalannya lebih dia ketimbang kami yang di pesantren. Dalam artian jamaah tidak pernah tinggal, berbuat kebaikan juga ada dia. Bahkan dia ini adalah salah satu orang yang memang contoh terbesar bagi teman-temannya yang dulu pernah berbuat kesalahan, dan beberapa temannya juga bertobat seperti dia. Karena perkataan ayah tadi, jangan menambahkan dosamu kepada diriku yang sebentar lagi mau pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dia nangis dan bertobat kepada Allah. Karena orang tua juga yang bakal diminta pertanggungjawaban nanti ya, terhadap pendidikan anaknya ya. Nah, betul. Berarti pesan yang mau Bang Arif sampein tadi nih, kalau mau tobat itu jangan nunggu momen yang bikin hancur ya. Karena mati itu tidak menunggu kita. Iya, betul. Kita nggak tahu kita kapan meninggal, nanti kah, besok kah, atau sebentar lagi kah. Maka sebelum kematian itu menjemput kita, jemput dulu keampunan Allah. Maka setelah kita jemput keampunan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah akan memberikan taufik dan hidayah, sehingga kita adalah salah satu orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, kemudian layak diberikan surga kepada kita. Sama kayak ini ya, sama kayak
mau olahraga ya udah olahraga, jangan nunggu sakit dulu baru suruh olahraga nanti ya. Itu salah satu contoh logikanya. Jangan tunggu kolesterol tinggi nanti baru udah mulai jogging gitu kan. Nggak sanggup lagi kan? Iya. Oke, Bang Isan, satu pesan nih buat teman Pro 2 di rumah, buat yang mungkin di bulan Ramadan ini pengen jadiin momen buat berubah supaya di setelah Ramadan nanti nggak balik lagi ke kebiasaan lama. Ya baik, kepada teman-teman semuanya, yang perlu saya katakan bahwasanya kita ini adalah orang yang hina, orang yang pernah berbuat kesalahan, orang yang pernah terjerumus di dalam hal-hal yang tidak baik. Maka ketika kita sudah terjerumus kepada hal yang tidak baik, tugas yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pintu taubat Allah itu bukan kepada orang yang alim, bukan kepada orang yang alim saja, bukan kepada orang yang maksiat saja, tetapi pintu taubatnya Allah itu kepada semuanya. Maka yang mengangkat derajat kita itu bukan karena penampilan, bukan karena semata-mata kita orang-orang yang diagungkan oleh orang lain, tidak. Tetapi tempat kita kemuliaan itu adalah ketika amalan kita terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu kita ada, kemudian kita berbagi kepada orang lain dan juga sebaliknya. Maka yang perlu saya katakan adalah sebelum kematian menjemput kita, maka jemput dulu keampunan Allah. Sesudah kita menjemput keampunan Allah, maka disitulah Allah berikan keampunan dan Allah berikan taufik dan hidayah sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan satu lagi yang perlu saya katakan kepada kita semua, bahwasanya kita banyak tantangan dan rintangan yang Allah berikan kepada kita, orang-orang yang mau bertaubat. Kenapa? Salah satu keistimewaan orang yang bertaubat adalah Allah angkat derajatnya. Dalam artian ketika Allah ingin mengangkat derajat kita, ujian yang sudah pasti Allah berikan. Maka ketika Allah berikan ujian itu, siapapun yang mampu menjalankan dengan baik, siapapun yang mampu meluruskan ujian itu, maka kita adalah orang-orang pilihan. Dan orang-orang pilihan ini adalah orang-orang yang disatukan oleh Allah di dalam surga bersama baginda Rasul dan nabi-nabi lainnya. Maka pesan inilah yang menjadi bahan renungan bagi pribadi saya, bahwasanya kita ini adalah orang yang pernah berbuat kesalahan. Maka kesalahan ini adalah ajang kita bertaubat. Dan satu lagi, momentum bulan suci Ramadan, tempat yang sangat baik dan tempat yang Allah berikan masa untuk kita hidup di bulan ini. Karena banyak orang-orang yang ingin hidup di bulan Ramadan tapi sudah duluan Allah ambil nyawanya. Maka kita yang Allah berikan amalan kehidupan di bulan suci Ramadan, maka beramallah dengan baik, beramallah dengan benar, beramallah sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Insya Allah ya. Wah, luar biasa obrolan kita sore ini ya dengan Tengku Arif Rizky Ula dari Dayaan Nahla atau yang lebih akrab tadi kita sapa Bang Arif. Semoga obrolannya bermanfaat dan kalau memang obrolan tadi bikin teman Pro 2 di rumah berubah ya berarti ini pesan datang langsung dari Allah ya. Amin, amin, amin. Hidayah ya, cuman melalui perantaranya dari media radio. Ya. Baik teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kita masih di Sore Ceria. Aku bakal terus temenin kalian sampai nunggu buka puasa nanti. Dan besok kita bakal di program yang sama ya, di Haba Puasa Anak Muda ya, dengan narasumber yang berbeda lagi tentunya. Stay tune terus di Pro 2 Loksmawe, teman terbaik kamu.